Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar atau temo? Ya tentu kita dalam sukacita, tentu kita dalam kebahagiaan karena Tuhan masih memberkati kita. Ya, hari ini saya akan berbagi mengenai emosi dan saya beri judul mengendalikan diri dalam situasi emosi. Ya. Kebanyakan orang-orang yang jatuh ke dalam dosa itu karena mereka tidak dapat mengendalikan diri dengan baik karena mereka dikuasai oleh emosi. Ya. Mungkin emosi sudah tidak asing lagi dalam kehidupan kita karena ini adalah salah satu hal yang menyebabkan kita jatuh ke dalam dosa. Ya. Saudara-saudara, mungkin sikap ini tidak asing dalam kehidupan kita lagi. Apalagi kalau di rumah ada anak-anak, ya mungkin makanan sehari-hari kita adalah emosi. Karena tingkah laku seorang anak itu biasanya itu yang membuat kita emosi. Dalam Amsal pasal 25 ayat 28, ketika hidup kita tidak bisa mengendalikan diri, maka kita akan dalam bahaya, yaitu jatuh dalam dosa. Ya. Ketika hal itu kita lakukan, jangan kaget ketika dalam hal itu hal yang kita tidak inginkan, hal yang kita tidak harapkan datang, yaitu penyesalan, ya, dosa. Tentu penyesalan yang akan terjadi dan kita terima dosa karena kita tidak dapat mengendalikan emosi kita. Ya, seperti pepatah mengatakan, penyesalan tidak datang di awal, namun penyesalan itu datang belakangan. Ya, kalau kita tahu bahwa kita akan menyesal, tentu kita tidak akan melakukan. Ya. Dalam Galatia 5 ayat 24, kita perlu menyelipkan daging, yaitu dapat mengendalikan diri sendiri. Karena keinginan daging sangat kuat. Maka dari itu, saudara-saudara, solusi yang paling tepat yaitu mengatakan tidak. Ya. Itu adalah solusi yang sangat tepat. Kita mengatakan tidak, no. Ya, karena pertanyaan buat saya dan saudara, kalau kita emosi kita sudah sangat tinggi, apakah kita mampu meredakan emosi lagi? Ya, tentu tidak ya. Pasti kita akan emosi terus. Namun saudara-saudara, dalam Amsal pasal 16 ayat 32 itu adalah jawaban yang sangat tepat. Ya. Saya percaya tujuan kamu dalam Tuhan yang menjadi pahlawan akan merebut kemenangan. Ya, karena orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Ya, saudara-saudara, tips yang saya bagikan hari ini yaitu mengenai cara mengendalikan emosi. Yang pertama yaitu kenali dirimu secara pribadi. Ya. Kemudian terima kekuranganmu. Apa kekuranganmu? Apa kekurangan saya dan saudara? Ya. Kemudian yang ketiga, andalkan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan dan Roh Kudus. Ya. Kalau kita ambil ketiga-tiganya ini, kita terima dalam kehidupan kita, saya yakin saya dan saudara akan berjalan. Namun saudara-saudara, untuk mencapai hal itu tidak mudah dan tidak instan. Sangat butuh proses. Ya. Ketika orang berkata hanya mie instan yang instan, no. Karena mie instan itu butuh proses untuk disajikan. Ya. Jadi saudara-saudara, kalau ingin mampu mengendalikan diri dengan baik, maka belajarlah terus. Minta kepada Tuhan, lepaskan saya. Ya. Katakanlah kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak mau di situasi ini, lepaskanlah saya. Ya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini saya mau sharingkan mengenai cara mengendalikan emosi. Semoga bermanfaat. Selamat mengendalikan diri. Tuhan Yesus memberkati.